Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita mulai dengan sebuah cerita yang diceritakan oleh Abdah bin Abdurrahim. Beliau berkata, kami memasuki sebuah negeri Romawi dan di rombongan kami ada seorang pemuda yang siangnya dalam kehidupannya dilewati dengan membaca Al-Quran dan berpuasa, dan malam harinya melakukan qiyamul lail. Lalu kami melewati sebuah benteng Romawi yang seharusnya kami tidak berhenti di situ. Lalu pemuda tersebut pun pergi ke sudut benteng tersebut, lalu turun dari kudanya dan buang air kecil. Lalu dia melihat ke atas, ada seorang wanita yang sangat cantik, dan pemuda tersebut pun hatinya terpikat olehnya. Dan dia berkata dalam bahasa Romawi kepada perempuan tersebut, bagaimana caranya agar aku bisa memilikimu? Lalu perempuan tersebut menjawab, itu mudah. Masuklah ke dalam agama Nasrani dan aku akan bukakan pintu ini untukmu dan aku bisa menjadi milikmu. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsunya ya, karena melihat kecantikan wanita tersebut, ia pun melaksanakan perintah wanita tersebut. Dan kami pun terkejut dan sangat sedih dengan murtadnya pemuda tersebut. Lalu kami pun menyelesaikan pertempuran kami dan pulang. Lalu kami diperintahkan lagi untuk pertempuran selanjutnya dan melewati benteng tersebut dan melihat si pemuda tersebut sedang keluar dengan kaum Nasrani lainnya. Dan kami pun bertanya, wahai fulan, bagaimana dengan hafalan Qur'anmu? Bagaimana dengan sholatmu dan puasamu? Lalu pemuda tersebut menjawab, aku telah lupa semuanya kecuali 2 ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rubama yawaddu alladzina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimuhumul amwalu fasawfa ya'lamun. Seolah-olah 2 ayat ini sebagai hujah baginya, sebagai peringatan terakhir untuknya. Tapi sampai akhir hayatnya pun dia meninggal dalam keadaan Nasrani. Dari cerita ini kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa hendaklah kita menjaga, menahan pandangan kita agar kita tidak sembarangan melihat. Bukannya tidak boleh melihat seorang wanita yang cantik, tapi jangan sampai kita dipenuhi dengan nafsu dan melihat terus kepada wanita tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Di ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk yaghuddu. Yaghuddu artinya adalah menahan, menjaga, menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuk kita. Karena sesungguhnya fitnah wanita itu sungguh besar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang maha dahsyat bagi lelaki kecuali fitnah wanita. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, seorang mazhab yang terkenal, beliau juga sampai melupakan hafalannya karena tidak sengaja melihat aurat wanita. Maka dari itulah di sini bukan berarti kita tidak boleh melihat wanita yang cantik ya, atau memandang lawan jenis dengan perasaan suka atau cinta. Tapi hal yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai hawa nafsu kita memenuhi hati kita dan sampai melakukan hal-hal yang Allah benci. Bahkan seperti pemuda tersebut sampai melakukan hal yang paling Allah benci, yaitu murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah rahmatnya dan serta perlindungannya agar kita terjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.